tapi dengan gaya pikiran dan etika motor dan etika. Hal ini juga mendapatkan tim secara untuk mengatasi bekas buruk kulit saat terjadi jika karena alergi untuk terjadi garum. Kita tahu bahwa kulit dan bentuk itu kadang-kadang jadi borok-borok, mulai dari borok luka, jerawat, atau bahkan dari borok ke bentol-bentol. Jadi mungkin kalau dari kulit saya ini kan bukan nih, cuma kan ini kan borok. Jadi itu bisa dihilangkan dengan sendirinya meskipun udah digaruk. Tapi kalau borok yang muncul pertama kali itu mengakibatkan rasa kulit yang sangat menyakitkan seperti gatal-gatal atau kita menggaruk, maka kita tidak tahu tidak jadi tidak nyaman karena kita di waktu malam biasanya kalau meskipun kita bersih-bersih tapi terkadang suka kali gatal-gatal karena pengaruh cuaca. Jadi kita kenapa? Karena kita terlalu banyak mencukur bulu-bulu ya, meskipun bulu-bulu itu juga berperan penting untuk menangkap kalau musuh juga berperan penting untuk menangkap udara di rasa dingin dan mengatasi gatal-gatal ya. Misalnya kita sering main kotor, kita lupa mandi itu gatal-gatal. Nah tapi bagaimana cara mengatasi jadi borok kulit setelah karena kulit kita terkena alergi? Pertama, kalian harus mandi tangan yang bersih. Mandi yang bersih yang paling bagus itu dengan menggunakan sabun herbal, ya. Sabun herbal antiseptik dan ditambah dengan air antiseptik supaya tujuan kita itu tidak mudah berkembang kuman, tidak mudah berkembang biak setelah mandi. Kemudian yang kedua, ketika merasa borok di kulit, pastikan oles dengan salep atau yang disarankan oleh dokter. Salep yang disarankan oleh dokter itu maksudnya dengan menggunakan anjuran dokter dengan mengoleskannya di bagian yang borok kulit ya, baik maupun bayi masih terbuka maupun yang sudah berbekas supaya tidak hilang. Atau sebaiknya jika tidak saran dari dokter, kalian bisa membeli merek salep yang namanya adalah Pau Pau yang mungkin sama sekarang sudah dijual. Seperti salep ini, saya udah masih pakai Pau Pau, ternyata masih ada nih, nama juga yang sendiri. Kemudian yang ketiga, pastikan ketika kasurnya sudah semakin kotor atau spraynya kotor-kotor, kasur harus selalu dihiaskan dengan menggunakan vacuum cleaner. Membersihkan vacuum cleaner dengan vacuum cleaner pada bagian kasur dan spray itu juga membantu kita tuh menghindari kotoran berlebihan karena kita tahu. Dan jangan lupa juga diberi sedikit pewangian pada spray dan kasurnya supaya supaya tidak mudah tergatal. Begitu kotoran kuningnya. Dan setelah itu kan harus wajib mengharumkan ruangan seperlunya saja dengan ruangan supaya tidak menimbulkan atau tidak gampang masuk. Kemudian yang keempat, kalau ketika mengalami kulit di bagian tangannya ya ternyata bekas luka, cukup diolesi dengan salep, terus kemudian dikasih antiseptik ya, obat merah dan kemudian ditutup dengan plester supaya tidak cepat hilang. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah sekali-sekali selalu perhatikan keadaan sekitar ruangan. Jadi untuk mencegah penyebaran berlebihan karena pengaruh dari lingkungan, semprot sebagian semua ruangan dengan membersihkan dulu semua tempat-tempat sampah yang berserakan di rumah ya, dengan membuang sampah ke tempat sampah luar supaya tidak mudah berkembang penyakit dan mengundang lalat yang bisa menggigit tubuh manusia ya, walaupun tidak langsung. Dan juga mengatasi tiduran atau kalau perlu jika AC sudah rusak, mintalah kepada tukang jika masih cukup untuk memperbaiki AC agar yang bisa mengusir nyamuk. Dan oke, tutorial kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial mediaku, komen dan lebih tahu bagaimana pendapat kalian mengenai vlog tentang bagaimana cara dari kalian untuk mengatasi borok kulit yang berlebihan meskipun tidak digaruk karena alergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.